Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggun Astria, kelas 107, absen 7. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis data. Apa sih analisis data itu? Mari simak video. Berikut ini pengertian dari analisis data. Analisis data adalah sebuah proses mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah dipersiapkan untuk dipelajari dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan atau untuk pertanyaan penelitian yang diangkat. Ada pula pengertian analisis data menurut para ahli. Kita juga dapat mengenal pengertian analisis data yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Di antaranya, definisi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Sugiono, yang diketahui merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri 11 Maret. Menurut beliau, analisis data dalam proses penelitian adalah salah satu penelitian yang sukar atau sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir kritis, dan wawasan tinggi, sehingga dapat diartikan sebagai proses yang sulit di dalam suatu penelitian. Sang ahli matematika dari Amerika Serikat, yakni John Stuckey. Menurut beliau, definisi mengenai analisis data yaitu menganalisis data penelitian adalah prosedur untuk menganalisis data. Selain itu juga mencakup cara merencanakan teknik pengumpulan data dengan teknik yang cepat, maka analisis data menjadi cepat. Pendapat lain pula disampaikan oleh Taylor yang menjelaskan bahwa analisis data didefinisikan sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan. Data adalah faktor dari sesuatu. Data dapat diperoleh dari hasil pencatatan, gambar, angka, video, dan suara. Peranan data dalam kehidupan sehari-hari pada manusia saat ini sangatlah penting, seiring dengan bertambahnya aplikasi teknologi informasi yang mendukung kehidupan manusia dan bertambahnya ketergantungan manusia pada teknologi tersebut. Saat ini ada banyak teknologi informasi yang memproduksi data dengan cepat, serta sebaliknya penggunaannya pun melibatkan banyak data. Dalam melakukan analisis data tentunya ada prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu tentu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Pastikan data yang digunakan sudah lengkap dan memiliki sumber yang jelas. Selanjutnya, lakukan identifikasi data dan kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Lakukan juga normalisasi data agar dapat dalam bentuk yang sama untuk memudahkan proses analisis data. Lalu, lakukan analisis data tersebut menggunakan metode atau teknik yang sesuai. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Ada pula alat analisis data, salah satunya adalah Google Colab dan Python. Apa sih Google Colab itu dan apa saja manfaatnya? Google Colab adalah salah satu alat pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Ada pula manfaat Google Colab, yaitu sesuai dengan namanya, memang benar, Google Colab dapat berkolaborasi dengan penggunaan lain melalui berbagai coding secara online. Kita lebih mudah bereksperimen secara bersamaan atau sekedar menggunakan fitur ini untuk mempelajari codingan orang lain. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Analisis data menggunakan Python hingga manajemen manufaktur. Tak jarang Python juga digunakan untuk membuat machine learning dengan tujuan tertentu. Setiap bahasa pemrograman pasti memberikan manfaat tersendiri bagi penggunaannya, begitupun dengan bahasa Python. Berikut manfaat-manfaat dari pemrograman Python. Salah satunya ialah yang pertama, menghemat biaya. Python bebas digunakan untuk siapapun. Untuk menggunakan bahasa ini kita tidak perlu membayar biaya berlangganan sehingga bisa menghemat anggaran. Yang kedua, waktu coding lebih sedikit.
Pada dasarnya, Python memiliki sintaks yang sangat sederhana. Penulisan kodenya pun lebih sedikit, artinya penggunaan waktu lebih hemat. Yang ketiga, bisa diaplikasikan dengan berbagai bisnis. Bahasa Python dapat dengan mudah diaplikasikan untuk berbagai bisnis, mulai dari yang kecil hingga bisnis yang sudah besar. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Di dalam analisis data pun terdapat banyak software atau perangkat lunak. Oh ya, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui mengenai software atau perangkat lunak? Software adalah merupakan salah satu perangkat komputer yang memiliki peran sangat penting. Kita tentunya tidak dapat menggunakan fungsi komputer dengan maksimal bila tidak ada software. Software atau perangkat lunak ini memang tidak terlihat secara fisik, namun fungsinya sangatlah penting sebagai penggerak perangkat keras. Seperti yang kita ketahui, perangkat keras merupakan komponen komputer yang terlihat secara fisik. Software atau perangkat lunak adalah data yang diformati dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Salah satu contoh software ialah Microsoft Office, SPSS, Canva, dan masih banyak lagi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini mengenai materi analisis data. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri video pembelajaran pada kali ini, saya ada satu pantun. Siang-siang ke Bandar Jaya, jangan lupa membeli alpukat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.